البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ala alihi washabihi ma ba'd. Kita meneruskan pembahasan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir disebutkan di dalam kitab Mutahharah bab nawaqidil wudu, pembatal-pembatal wudu, bahwa memakan daging onta adalah membatalkan wudu. Demikian juga tentang seorang yang dia itu mencuci mayit, yang rajih adalah tidak membatalkan wudu. Demikian juga tidak untuk mandi. Demikian juga bahwa afdolnya seorang ketika dia itu menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci, afdolnya. Ini disukai untuk dalam keadaan suci. Kemudian juga Nabi SAW beliau berzikir di setiap keadaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga masalah hijamah berbekam, ya, maka itu adalah tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Demikian juga bekas bekam itu, ya, itu bukan najis. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, ini beliau mengulang lagi permasalahan tidur, dan sudah lewat permasalahan ini bahwa tidur itu yang tidak pulas tidak membatalkan wudu. Adapun tidur yang pulas maka itu membatalkan wudu. Hadis nomor 76, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwa hadis ini lemah karena ada Abu Bakar bin Abi Maryam. Dia adalah dhaif, menyelisih rawi yang lain, dan yang benar itu adalah mauquf, ucapan Muawiyah saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah dhaif. Al-ainu wika'us sah. Sesungguhnya mata itu penutup dari dubur. Ya, as-sah disebutkan oleh Ibnu Atsir di An-Nihayah, halqah ad-dubur, yakni cincin yang ada di pantat itu, penutup ya, cincinnya itu. Jadi mata itu seakan-akan kinayah, ya, itu suatu kinayah bahwa mata itu adalah seakan-akan penutup cincin yang ada di pantat itu. Fa idza namat al-ainan, apabila kedua mata itu tidur, istatlaqa al-wika, terbuka penutup itu, seakan-akan seperti itu. Kalau kemudian orang itu tidur sampai pulas berarti terbuka. Tapi di sini dhaif. Pembahasan telah lewat dalam permasalahan ini. Rawu Ahmad wa Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Tabrani wa dan beliau menambahkan wa man nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur hendaknya berwudu. Kalau ini sahih menjadi, ya, ini hukum dalam permasalahan ini. Ya. Iya, di sini, ya. Di sini dhaif karena Abu Bakar bin Abi Maryam. Jadi ini dhaifnya adalah itu. Hadis man nama falyatawaddo itu dhaif karena Abu Bakar bin Abi Maryam. Adapun tadi al-ain wika asa, ya, bebas itu. Ya, hadis ini wa man nama falyatawaddo, ya, hadisnya adalah dhaif karena Abu Bakar bin Abi Maryam, menyelisih ulama yang lain. Jadi hadis ini adalah dhaif, demikian juga lafaz yang pertama tadi. Sama. Wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadis inda Abi Dawud min hadis Ali. Tambahan man nama falyatawaddo itu ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud juga. Tetapi hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga hadis ini adalah dhaif. Jadi hadis al-ain wika dan sambungannya adalah wa man nama falyatawaddo itu adalah lemah karena ada rawi namanya Abu Bakar bin Abi Maryam. Adapun lafaz, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya, maka di situ duna qaulihi, tanpa tambahan istatlaqa al-wika, tidak ada tambahan tadi, terbukanya penutup itu. Hadis yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib, yakni hadis Ali bin Abi Thalib ini yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, itu juga disebutkan hukumnya adalah dhaif.
Karena dari riwayat Abdurrahman bin Aid dari Ali bin Abi Thalib, dan itu adalah terputus, inqita'. Jadi sini dhaif juga. Dan Ibnu Hajar memberi hukum dalam permasalahan ini, wa fi qila isnadaini dhafun, dan kedua sanad kedua sanad yang tadi disebutkan itu adalah lemah. Hadis ini adalah lemah. Dan sebenarnya telah lewat pembahasan kita ini tentang masalah ini, yaitu apa? Bahwa tidur yang dia itu pulas adalah membatalkan wudu. Kemudian berikutnya hadis nomor 77, diulangi lagi oleh Imam Ibnu Hajar, permasalahan tidur. Wali Abi Dawud Aidon, demikian juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud juga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga dhaif. Jadi kita bahas permasalahan sekarang ini semua adalah dhaif, masalah tidur ini. Hadis ini diingkari oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Demikian juga disebutkan bahwa Qatadah bin Di'amah wa Qatadah sami'a min Abil Aliyah arba'a hadis, mendengar dari Abu Aliyah 4 hadis saja. Dan tidak termasuk hadis yang ini. Jadi hadis ini adalah dhaif karena itu. Qatadah mendengar dari gurunya Abu Aliyah 4 hadis saja, dan ini tidak termasuk. Marfu'an sampai kepada Nabi SAW. Jadi hadisnya adalah dhaif. Innamal wudu ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu itu hanyalah untuk orang yang tidur muttaji'an, bersandar. Ya, dalam keadaan dia itu bersandar, dalam keadaan dia itu pulas. Hadis ini adalah dhaif. Wa fi isnadihi dha'fun aidon. Di sanadnya lemah juga, tapi beliau tidak menyebutkan alasannya, ya, karena untuk meringkas dan sebagainya. Jadi permasalahan ini sebenarnya telah lewat. Beliau mengulangi lagi, ya, permasalahan tidur. Kemudian berikutnya hadis nomor 78 tentang permasalahan seseorang dia itu kentut. Apa yang dia lakukan, dan kita telah membahas bahwa itu adalah termasuk membatalkan wudu, jelas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa di sini itu ada Abu Uwais. Abu Uwais ini lemah, ya, tetapi ada penguatnya, sehingga dikatakan di sini adalah sahih bi syahidai. Ini dia itu kuat dengan ini syahid, dengan saksi yang lainnya. Di sini adalah sahih. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam di Fathul Alam ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, di sini sahih ya, ya'ti ahadakumus syaitan. Sesungguhnya, ya, syaitan datang kepada salah seorang kalian fi sholatihi, di salatnya. Fayamfuhu fi maq'adatihi. Kemudian meniup di tempat duduknya. Maksudnya apa? Di pantatnya itu. Fayukhayyalu ilaihi, maka menghayalkan kepada orang tersebut annahu ahdatsa, sungguhnya dia itu dalam keadaan kentut. Walam yuhdits, dan tidak kentut. Jadi hadas di sini disebutnya adalah apa? Kentut. Fa idza wajada dzalik, apabila mendapati yang seperti itu, fala yansharif, jangan berpaling, hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suara, au yajidarihan, atau mendapatkan bau. Akhrajul Bazzar, dikeluarkan oleh Bazzar. Pada di sini sebenarnya telah lewat juga, ya. Wa asluhu fi sahihaini, dan asalnya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, min hadis Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid, hadis muttafaqun alaih. Ini telah lewat pembahasan seperti ini. Wali Muslim an Abi Hurairah nahwuhu. Demikian juga di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah anhu semisalnya. Walil Hakim, demikian juga disebut oleh Imam Hakim. Hadisnya dhaif, yang dikeluarkan oleh Imam Hakim ini adalah dhaif. Di situ ada Iyad bin Hilal majhul, tidak diketahui keadaannya, lemah. Marfu'an, sampai kepada Nabi SAW. Idza jaa ahadakumus syaitan, apabila syaitan datang kepada salah seorang kalian, faqala, kemudian mengatakan, kita lagi sholat, kemudian dia mengatakan, innaka ahdatsta, sungguhnya engkau telah hadas, telah kentut. Falyakul, maka ucapkanlah, kadzabta, katakanlah kamu dusta. Boleh enggak seperti itu ketika kita sholat mengatakan kamu dusta? Bisa membatalkan sholat. Nah, di sini adalah dhaif, ya. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban juga, bila dengan lafaz falyakul fi nafsihi, dia mengatakan di dirinya, ternyata mengatakan dalam hati. Nah, di sini dhaif, tidak disyariatkan, ya, karena di situ ada Iyad bin Hilal tadi kita sebutkan.
Jadi bagaimana seseorang yang dia itu ketika sholat seakan-akan dia kentut dan sebagainya, disebutkan kalau dia itu tidak mendengar suara, demikian juga tidak mendapatkan bau, maka meneruskan sholatnya tersebut. Dan tidak perlu mengatakan kamu berdusta atau semisalnya. Kalau kemudian dia terjadi was-was, maka hendaknya dia meniup 3 kali ke arah kiri. Sekedar itu saja. Disebutkan di sini menunjukkan apa? Yustafad min hadil ahadits. Di sini diambil dari hadis-hadis tadi kaidah apa? Al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa tersingkir dengan keraguan. Keyakinan itu tidak bisa tersingkir dengan keraguan. Walaupun dibisik-bisiki oleh syaitan bahwa dia batal dan sebagainya, kalau dia yakin belum maka tidak boleh kita kemudian membatalkan sholat kita. Dan di sini adalah hadis yang terakhir di dalam pembahasan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan hal-hal yang telah membatalkan wudu yang kita sebutkan, hal-hal yang membatalkan wudu adalah, mungkin bisa dicatat, yang pertama adalah naum mustaghraq, tidur yang lelap. Telah lewat pembahasannya. Kemudian madhi, maka itu adalah membatalkan wudu. Dia berbeda dengan mani, telah lewat pembahasannya. Demikian juga mani tentu saja. Kemudian juga haid, darah haid. Demikian juga darah nifas. Demikian juga durot, kentut, yang baru kita bahas permasalahan itu. Demikian juga akal lahmal ibil, memakan daging unta. Demikian juga disebutkan yaitu riddah, murtad. Murtad itu adalah membatalkan wudu. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak membatalkan wudu. Tapi yang rajih adalah membatalkan wudu. Sebagaimana orang yang kafir disyariatkan ketika dia itu masuk Islam untuk kemudian mandi. Kemudian juga disebutkan rutubah farjil mar'ah, basahnya kemaluan perempuan itu juga membatalkan wudu. Kemudian yang terjadi khilaf dan yang rajih ulama itu adalah tidak membatalkan wudu yang telah lewat seperti istihadah, perempuan yang punya penyakit keluar darah istihadah itu. Kemudian juga mencium istrinya, demikian juga memegang perempuan. Ya, itu ulama yang benar adalah tidak membatalkan wudu. Demikian juga memegang kemaluan. Terjadi khilaf dalam permasalahan ini, tetapi hukumnya yang benar adalah istihbab saja. Demikian juga haid, demikian juga ri'ah, muntah, demikian juga seseorang yang dia itu mimisan tidak membatalkan wudu. Demikian juga ghusl mayit, mencuci mayit. Demikian juga membawa jenazah tidak membatalkan wudu. Demikian juga hijamah, membekam atau dibekam dan semisalnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian tentang permasalahan memakan sesuatu yang dia itu dimasak, ya. Maka di sini tentang permasalahan ini sebagian sahabat berpendapat bahwa memakan makanan yang dia itu dimasak itu termasuk membatalkan wudu. Disebutkan di antara mereka masih berdalil dengan hadis Abu Hurairah, demikian juga Aisyah, demikian juga Zaid bin Sabit yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tawaddu mimma masatinar, berwudulah dari apa yang disentuh oleh api. Apabila dia itu makan, ya, maka kemudian dia hendaknya berwudu. Sebagian masih berpegang seperti itu, tetapi jelas di situ adalah telah dihapus oleh ulama. Di antaranya hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akala katifasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakan katif, paha, ya, atau semisal itu dari kambing. Tsumma shalah, kemudian beliau salat, walam yatawaddu, dan tidak berwudu. Jelas bahwa ini memakan sesuatu yang dia itu dimasak tidak membatalkan wudu. Demikian juga itu adalah akhir dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.